Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 perilaku konsumen kelas D izin memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Isyafartianti Kayoga dengan nik belakang kelompok 10. Nama saya Marcella Aurlia Ferdinand dengan nik 031. Nama saya Tiffany Kusuma. Nama saya Faiz Muhammad Fakir dengan nik belakang 122. Nama saya Fatimah Zarawat dengan nik 034. Saya Nasrul Fitri dengan nik belakang 027. Saya Viola Maharani dengan nik belakang 025. Saya Jara Ailia dengan nik belakang 131. Kami di sini akan memaparkan materi decision making terhadap PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia mempersembahkan layanan penerbangan full service terbaik. Garuda Indonesia maskapai flag carrier Indonesia yang saat ini melayani lebih dari 90 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Dengan jumlah penerbangan mencapai 600 penerbangan per hari, Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep Garuda Indonesia Experience yang mengedepankan Indonesian Hospitality, ramah tamahan, dan kekayaan budaya Indonesia. Garuda Indonesia Group mengoperasikan 202 armada pesawat sebagai jumlah keseluruhan dengan rata-rata usia armada di bawah 5 tahun. Adapun Garuda Indonesia sebagai main brand saat ini mengoperasikan sebanyak 144 pesawat, sedangkan Citylink mengoperasikan sebanyak 58 armada. Melalui program transformasi yang berkelanjutan, Garuda Indonesia berhasil mencatatkan sejumlah pengakuan internasional, diantaranya adalah pencapaian sebagai The World's Best Economic Class dari TripAdvisor Traveler's Choice Awards, maskapai bintang 5 atau 5 Star Airline sejak tahun 2014, Top 10 World's Best Airlines Skytrax 2017, The World's Best Cabin Crew selama 5 tahun berturut-turut sejak 2014. Selain itu, pada tahun 2017 lalu, Garuda Indonesia juga berhasil meraih predikat bintang 5 dari Airline Passenger Experience Association. Kemudian ada consumer decision making atau pengambilan keputusan konsumen. Definisi consumer decision making adalah proses kognitif, emosional, dan perilaku kompleks yang dilakukan konsumen dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau layanan. Proses ini meliputi tahapan sistematis mulai dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, hingga evaluasi pasca pembelian. Faktor-faktor yang mempengaruhi menurut Kotler dan Keller tahun 2021 terdapat 2 kategori faktor utama. Pertama, faktor internal, pertama persepsi individu terhadap produk, motivasi pribadi, serta sikap dari pengalaman sebelumnya. Dan faktor eksternalnya, pengaruh budaya, kelompok referensi, dan strategi pemasaran perusahaan. Tujuan utamanya yang pertama memaksimalisasi kepuasan konsumen, memilih produk yang memberikan kepuasan tertinggi sesuai preferensi dan ekspektasi personal mereka. Yang kedua, minimalisasi resiko, mengurangi resiko seperti keraguan kualitas, ketidaksesuaian ekspektasi, atau kerugian finansial melalui evaluasi yang cermat. Yang ketiga, efisiensi pengambilan keputusan, menginginkan proses yang efisien dan tidak memakan waktu berlebihan dengan dukungan informasi yang mudah diakses. Yang keempat, pemenuhan identitas atau status sosial, memilih produk untuk mencerminkan identitas pribadi, gaya hidup, atau status sosial yang diinginkan. Selanjutnya, Consumer Decision Making Input pada Garuda Indonesia. Yang pertama, 4P Garuda Indonesia. 4P terhadap produk Garuda Indonesia menawarkan layanan penerbangan full service dengan kelas ekonomi, bisnis, dan sebelumnya first class, dilengkapi fasilitas seperti makanan, hiburan, bagasi gratis, dan layanan bernuansa budaya Indonesia melalui konsep Garuda Indonesia Experience. Tersedia juga program lalu lintas Garuda Miles. Lalu selanjutnya, penerapan 4P terhadap harga. Sebagai maskapai premium, harga tiket Garuda lebih tinggi daripada maskapai low cost, namun sepadan dengan kualitas layanan. Garuda juga menawarkan promo diskon cicilan 0%, cashback, dan menerapkan sistem harga dinamis sesuai permintaan. Lalu selanjutnya, penerapan 4P distribusi atau place tiket dapat dibeli melalui website, aplikasi, kantor penjualan, agen perjalanan, dan online travel agent. Garuda juga bekerja sama dengan maskapai internasional dalam aliansi SkyTeam untuk memperluas rute. Yang terakhir, ada 4P terhadap promosi. Promosi dilakukan melalui media massa, media sosial, event seperti Garuda Indonesia Travel Fair, dan kerjasama dengan bank. Citra sebagai maskapai nasional yang mengusung budaya Indonesia serta kampanye CSR memperkuat strategi promosi. Selanjutnya ada pengaruh sosiologi eksternal konsumen terhadap PT Garuda Indonesia. Yang pertama adalah keluarga. Keputusan pembelian tiket sering dipengaruhi oleh keluarga, terutama untuk liburan bersama. Garuda Indonesia dipilih karena dianggap aman, nyaman, dan memiliki reputasi yang baik, sehingga
cocok untuk anak-anak maupun lansia berkat layanan lengkapnya. Yang kedua adalah dari teman dan tetangga. Rekomendasi dari orang terdekat, baik secara langsung maupun lewat sosial media, mempengaruhi pilihan konsumen. Pengalaman positif mendorong orang lain untuk mencoba, sementara pengalaman negatif dapat menurunkan minat. Yang ketiga adalah kelas sosial, yang mana kelas menengah ke atas akan cenderung milih Garuda Indonesia karena kenyamanan dan citra merek. Yang terakhir ada budaya, yang mana Garuda menonjolkan budaya Indonesia melalui layanan dan pelayanan awak kabin. Ini menciptakan kedekatan emosional yang meningkatkan loyalitas konsumen yang bangga akan identitas nasional. Consumer Decision Making Process pada Garuda Indonesia. Sebagai maskapai nasional terkemuka, Garuda Indonesia harus benar-benar memahami bagaimana konsumen mengambil keputusan untuk memilih penerbangan. Proses ini melalui 5 tahapan penting dan Garuda telah menerapkan strategi yang relevan di setiap tahapnya. Tahap pertama adalah pengenalan masalah. Konsumen menyadari kebutuhan akan penerbangan baik untuk bisnis, personal maupun sosial. Misalnya aja untuk perjalanan bisnis, liburan keluarga, atau momen mudik lebaran. Garuda menanggapi ini dengan kampanye yang disesuaikan seperti promo hindari hujan nikmati Bali atau sudah siap mudik lebaran. Tahap kedua adalah pencarian informasi. Karena tiket pesawat termasuk pembelian dengan keterlibatan tinggi, konsumen mencari informasi dari berbagai website resmi, review online, dan media sosial. Garuda mengoptimalkan kehadiran digitalnya dengan virtual cabin tour, manajemen reputasi, dan kolaborasi dengan micro-influencer. Tahap ketiga adalah evaluasi alternatif. Garuda bersaing dengan maskapai low cost, middle range, dan premium. Untuk menonjol, Garuda menawarkan layanan full service dan rating 5-star Skytrack. Lalu mereka juga menyediakan tabel perbandingan fitur dan kalkulator nilai tambah di website resminya. Tahap keempat adalah keputusan pembelian. Konsumen mempertimbangkan harga, promo, dan kemudahan transaksi. Garuda memberikan diskon early bird, opsi cicilan 0% dan chatbot cerdas Garuda Intelligent untuk mempermudah proses pembelian. Lalu tahap kelima atau tahap terakhir adalah evaluasi pasca pembelian. Garuda langsung meminta feedback melalui survei elektronik dan kios bandara. Mereka meningkatkan loyalitas dengan Garuda Miles dan program service recovery untuk kompensasi bila ada masalah. Secara keseluruhan, kelima tahap ini menjadi kerangka penting untuk memahami perilaku konsumen dan memastikan strategi pemasaran Garuda Indonesia tetap relevan dan efektif. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan Consumer Decision Making Output pada PT Garuda Indonesia, di mana ada keputusan pembelian, kepuasan atau ketidakpuasan konsumen, loyalitas atau perpindahan ke maskapai lain, dan word of mouth dan review. Yang pertama, kepuasan pembelian, di mana konsumen yang memilih PT Garuda Indonesia ini biasanya mempertimbangkan berbagai faktor seperti reputasi maskapai, standar keselamatan, kualitas layanan kabin, dan kenyamanan penerbangan. Keputusan pembelian ini umumnya terjadi setelah konsumen membandingkan beberapa maskapai lain, terutama pada rute dan waktu keberangkatan yang diinginkan. Kemudian ada yang kedua, kepuasan atau ketidakpuasan konsumen. Setelah menggunakan jasa penerbangan Garuda Indonesia, konsumen akan mengevaluasi pengalaman mereka. Jika penerbangan berlangsung tepat waktu, pelayanan kru kabin ramah, makanan enak, dan tempat duduk yang nyaman, maka konsumen akan merasa puas. Sebaliknya, jika terjadi delay, bagasi bermasalah, atau pelayanan dianggap kurang memuaskan, maka timbul ketidakpuasan. Kemudian ada yang ketiga, loyalitas atau perpindahan ke maskapai lain. Konsumen ini yang puas cenderung akan menjadi pelanggan setia dan kembali menggunakan Garuda Indonesia untuk penerbangan berikutnya. Namun, jika konsumen mengalami kekecewaan yang berulang, mereka bisa berpindah ke maskapai lain seperti Batik Air, Citylink, atau maskapai asing lainnya yang menawarkan harga dan layanan yang bersaing. Kemudian yang terakhir ada word of mouth dan review, di mana pengalaman konsumen ini akan disampaikan kepada orang lain baik melalui percakapan langsung maupun media sosial. Konsumen yang puas dapat memberikan rekomendasi positif, sedangkan konsumen yang kecewa biasanya menulis ulasan negatif di situs pemesanan tiket, media sosial, atau forum online. Selanjutnya, diffusion of innovation, yaitu merupakan teori yang dikembangkan oleh Everett M. Rogers yang menjelaskan bagaimana suatu inovasi disebarkan dan diadopsi oleh individu atau kelompok dalam suatu sistem sosial sepanjang waktu. Inovasi dalam konteks ini bisa berupa ide, praktik, atau produk baru yang dianggap lebih baik daripada yang telah ada sebelumnya. Proses difusi inovasi terjadi melalui 4 elemen utama. Yang pertama, inovasi. Inovasi adalah suatu ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok. Yang kedua, saluran komunikasi, yaitu cara inovasi disampaikan dari satu individu ke individu lain seperti melalui media sosial, media massa, atau komunikasi tatap muka. Yang ketiga, waktu. Proses adopsi membutuhkan waktu berbeda-beda tergantung pada individu atau kelompok. Yang keempat, sistem sosial. Kelompok atau komunitas tempat inovasi menyebar yang bisa mempengaruhi kecepatan dan cara adopsinya. Rogers juga mengklasifikasikan adopsi inovasi menjadi 5 kategori adopter. Yang pertama, inovator, yaitu individu yang pertama mencoba inovasi dan memiliki toleransi tinggi terhadap risiko. Yang kedua, early adopter, yaitu pemimpin opini, terbuka terhadap perubahan dan menjadi panutan sosial. Yang ketiga, early majority, yaitu individu yang mempertimbangkan inovasi dengan hati-hati sebelum mengadopsi. Yang keempat, late majority, yaitu kelompok yang baru mengadopsi setelah mayoritas masyarakatnya telah mencobanya. Selanjutnya, diffusion of innovation pada Garuda Indonesia. Sebagai maskapai nasional, Garuda Indonesia terus berupaya menghadirkan inovasi dalam pelayanannya untuk tetap relevan dan kompetitif. Penerapan teori diffusion of innovation pada Garuda dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada digitalisasi layanan penumpang. Garuda mengimplementasikan layanan digital seperti mobile check-in,
e-boarding pass, dan aplikasi Garuda Indonesia serta layanan Garuda Miles Digital. Inovasi ini pertama kali diadopsi oleh kalangan innovators dan early adopters seperti frequent flyers dan pebisnis. Seiring waktu, pengguna dari kategori early majority dan late majority mulai mengadopsi layanan ini karena terbukti efisien dan mudah digunakan. Selanjutnya ada layanan premium dan fasilitas modern. Garuda memperkenalkan first class service, in-flight wifi, dan peningkatan kur berbasis teknologi mutakhir. Namun inovasi ini umumnya diterima oleh segmen pasar eksklusif, early adopters, dan belum sepenuhnya menjangkau late majority, terutama karena pertimbangan harga. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.